kembali pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Ya, jadi penasihat hukum dan pendakwa dan penuntut umum supaya kembali pada sidang tersebut tidak selesai dari jadi sesuai dengan tuntutan, gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa keterangan saksi yang dikutip oleh tim penasihat hukum dalam periode adalah keterangan saksi yang tertentu, sebagaimana keterangan yang saksi telah terangkan di persidangan ini. Oleh karena fakta bukan keterangan saksi yang dikutip dalam pembelaan tidak itu, maka masih Hari ini gimana bang? Ya, kita udah bacakan pembelaan. Pembelaan kami itu intinya dua hal, ya. Tiga. Yang pertama, fakta persidangan yang terang benderang di sini adalah bahwa terbukti Samsul Fitri itu meminta dan menerima uang dari para kepala dinas yang sudah memberi keterangan di sini. Itu tidak bisa dibantah. Karena yang meminta Samsul, yang mengambil Andika, yang memberikan kepala dinas itu sudah mengakui di sini. Apakah penerimaan uang itu atas dasar perintah atau arahan dari terdakwa Julmi Eldin, atau Julmi Eldin ada menerima uang itu atau digunakan untuk kepentingan dia? Kami membahasnya dari dua aspek hukum. Satu dari aspek hukum pidana formil, hukum acara. Satu lagi dari aspek hukum pidana material. Dari aspek hukum pidana formil, kami melihat dari 27 saksi itu cuma Samsul yang mengatakan itu disuruh oleh wali kota, ya. Hanya Samsul yang mengambil uang. Andika ataupun si Aidil yang meneleponi kepala dinas mengatakan mereka nggak tahunya itu dari Samsul kalau itu perintah dari wali kota. Nah, kemudian kepala dinas juga begitu mengatakan, Samsul yang mengatakan wali kota nggak pernah minta, nggak pernah mengkonfirmasi dan sebagainya. Sehingga hanya Samsul lah di sini yang menerangkan seperti itu. Bagi kami keterangan Samsul itu nggak bisa dipercaya. Kenapa? Dia juga terdakwa di situ. Dia punya kepentingan untuk membela dirinya. Yang paling efektif adalah menyatakan saya disuruh oleh atasan saya. Gitu. Nah, tapi faktanya di dalam berita acaranya sendiri keterangan dia itu pun nggak bisa dipercaya. Katanya uang itu habis untuk si wali kota semua. Nah, kepala dinas ngakuin uang itu untuk biaya transport mereka yang ke Tarakan, yang ke Jepang dan sebagainya itu. Sehingga berapa uang yang dituduhkan kepada wali kota? Dari katanya 2,1 miliar yang diambil itu, yang kata Samsul seluruhnya untuk wali kota, tetapi dibantah oleh para kepala dinas. Lantas berapa yang sama si Pak Wali Kota ini? Dalam persidangan maupun tuntutan jaksa sendiri udah gagal mengungkapkan berapa duit yang sama beliau atau berapa yang dipakai untuk dia. Buktinya nggak ada, surat nggak ada, informasi elektronik, rekaman-rekaman juga nggak ada. Nah, jadi ini tuduhan absurd kita bilang ya.
Yang kemudian dari sisi hukum material, kita lihat tadi hukum acara ya, bahwa Samsul itu hanya satu keterangan, saksi yang lain sifatnya testimonium de autitu. Terakhir dari sisi hukum pidana material. Hukum pidana material yang dituduhkan kepada dia adalah penyuapan. Syarat penyuapan itu, yang menyuap itulah yang punya inisiatif. Tujuannya untuk supaya yang disuap itu melakukan sesuatu untuk kepentingannya. Faktanya mereka itu pasif. Si Samsul yang datangin, istilah Medan kita deren nih, gitu kan? Nah, di bawah nama Pak Wali Kota. Nah, pasal 12 huruf A itu nggak begitu. Kepala dinas itu yang seharusnya punya ide, punya gagasan, ngasih duit supaya dia dapat jabatan atau supaya dia jangan dicopot. Mereka bilang kami nggak ada pikiran untuk nggak takut kami untuk diapain, kami hanya sekedar membantu. Walaupun itu benar, gitu kan? Nah, tidak kena ke pasal 12A. Oke, sekarang pasal 11. Nyuruh enggak tapi nerima. Berapa? Seperti kami bilang tadi. Jaksa sendiri nggak mampu. Berapa yang diterima sama beliau? Kalau misalnya hanya cuma bayar makan-makan, dituntut 7 tahun, manusiawi nggak itu? Gila itu. Lalu bikin makan-makan bersama misalnya, kan? Tapi kalau 2,1 miliar itu diterima oleh wali kota itu, bagus dia dihukum 7 tahun. Bagus. Tapi mana? Jaksa sendiri enggak. Ya fair lah kita, gitu kan? Mana dia? Berapa duitnya? Atau kalian tahu berapa duitnya? Enggak ada dalam persidangan ini. Semua enggak tahu. Pertanggungjawaban Samsul enggak ada. Bukti-bukti pembelian katanya beli celana dalam aja sampai 20 juta. Celana dalam apa? Presiden mana presiden sebelah jok saja celana dalamnya nggak segitu harganya. Itu ya. Nah, itu dari sisi hukum material. Nah, kemudian dari segi katanya secara bersama-sama dengan Samsul, pasal 55 yang digunakan. Jaksa mengatakan bahwa itu karena dia wali kota memerintahkan. Kalau dia karena wali kota memerintahkan, pasalnya udah salah jaksa itu. Pasal 55 ayat 1 ke 2 menganjurkan. Karena level wali kota ini kan lebih tinggi dari Samsul. Lebih tinggi dari yang memberi. Dan dakwaannya juga karena jabatan. Kalau kena pribadi nggak masuk tipikor. Nah, kesalahan ini kita berharap pengadilan jangan melondring kesalahan jaksa yang membuat pasal yang nggak benar itu. Kalau didakwakan kemudian dituntut kepada pasal 55 ayat 1 ke 2, oh memang serulah. Ya kan? Ini pasal 55 ayat 1 ke 1. Diam aja kami sebenarnya harus bebas nih. Secara hukum ya. Kita nggak bicara tentang yang lain. Nah, kemudian hal-hal yang memberatkan. Nggak usah lagi lah di zaman sekarang ini ada hal-hal yang memberatkan. Kalau memang begitu orang nggak boleh membela diri, ya udah diam aja lah, udah masukin aja ke tahanan sana, hukum. Nggak usah dihadirkan. Masa membela diri jadi hal yang memberatkan tuntutan? Itu udah zaman lama, itu udah ditinggal itu. Saya nggak percaya KPK kok bisa kayak gitu sekarang ini, ya kan? Kayak kita pikir mana beradu ilmiah, gitu. Nah, kemudian lagi dikenakan hukuman hak politiknya dicabut, undang-undang membolehkan. Tapi alasannya apa? Nggak ada dalam tuntutan itu, tiba-tiba dalam amarnya mencabut hak politik. Kenapa? Jelasin dong. Nggak ada. Maka kami jangan-jangan ya karena dia ini unggul ya untuk yang KPK tidak tahu. Nah, itulah. Nah, untuk lebih lengkapnya saya ada bikinnya supaya kalian jangan sampai salah. Ada betul-betul Bang Amal. Itu. Bang, satu lagi Bang, ada nggak permintaan dari Pak Eldin di eksepsi ini Bang? Misalnya saya sebenarnya ini ungkapan dari Pak Eldin lah gitu Pak, ada nggak? Ungkapannya itu udah semua, termasuk itu tadi. Kenapa hak politikku dicabut? Kenapa aku membela diri jadi memberatkan? Kenapa hak politikku dicabut? Walaupun belum tentu dia udah umurnya 60 tahun, hukum aja dia 5 tahun udah 65, mau jadi apa ya dalam ranah politik ini? Iya kan? Cuma mengherankan gitu. Kok dicabut hak politik orang? Sekonyong-konyong. Kalau dalam perdata itu obskur, nggak ada cerita, tiba-tiba diminta. Intinya kita minta bebas ya. Minta bebas. Yang tadi BAP Samsul Fitri itu gimana Bang? Nah, itu lagi. BAP dia sendiri itu tidak konform
dengan keterangan dia di sidang. Ya, yang mana itu? Kan dia bilang bahwa uang itu seluruhnya untuk Pak Wali Kota. Di persidangan Pak Kepala Dinas sudah bilang itu untuk perjalanan akomodasi, transportasi, konsumsi kami, Pak. Itu kami serahkan Mas Samsul. Tuh. Nah, tidak apa ya, kontradiksi nih keterangan. Kontradiksi yang kedua, dia bilang dia melaporkan ngambil uang itu, melaporkan kepada wali kota, itu dilaporkannya di toko karpet Samad. Itu dalam berita acara. Dia ngomong di kamar kerja. Itu tidak mungkin sesuatu hal yang bisa dia lupa. Yang persoalan sederhana itu, di mana dia melapor, ya kan? Nah, yang kedua, kontradiksi keterangan dia sendiri ya. Dia bilang uang yang ditukar dengan yen 200 juta dibawa ke Jepang. Di persidangan dia bilang itu utuh dikasihnya kepada wali kota pagi sebelum pulang ke Indonesia. Tapi dalam berita acara dia bilang itu sebagian digunakan untuk biaya operasional di sana, baru sisanya dikasih kepada Pak Wali. Yang mana ini bisa diterima? Dari satu orang dua keterangan yang berbeda. Yang mana ini? Mau dipaksa dia memberi pengakuan situ? Enggak. Hukum memberi jalan. Kalau hal seperti itu nggak bisa dipercaya itu keterangan yang kedua. Ini BAP yang diganti baru itu ya Bang ya? BAP yang diganti, bukan. Mengenai BAP yang diganti, dia sendiri ngaku bahwa jaksa bilang, penyidik bilang, Samsul Anda sendiri yang bisa menyelamatkan diri Anda. Sehingga dia merasa kalau aku ngomong seperti ini, itu kan, aku akan keluar. Kalau wali kota aku bawa namanya, aku akan keluar. Nah, kalau begitu apa namanya? Kan diarahkan secara